Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah nabi abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu jamaah majelis Buber mari bisa bersama. Rahimahullah. Alhamdulillah masih diberi nikmat Allah, kaki melangkah dan waktu yang senggang untuk menikmati hidangan Allah dan hidangan juga dari panitia buka bersama ya. Tadi sudah makan fisik jasmani, sekarang makan rohani ya. Ini Bu Weta ada kok, Pak Weta nggak ada. Luar kota ya. Untuk nggak ikut Ibu ya. Yang motor yang barusan ulang tahun kemarin yang lainnya. Pada petang hari ini ada Bu pengurus Bu Ida, alhamdulillah ya, yang nyebar undangan ya. Hari ini banyak sekali. Hari ini judulnya Ngaringin Sedap nih ya. Mati berada. Mati berada. Ya. Jadi ada beberapa pengertian penting yang perlu saya sampaikan. Memang hatinya itu soheh ya, bahwa mendekati kiamat itu ternyata banyak tanda-tandanya. Di antaranya mati mendadak, tiba-tiba mati, padahal sehat ya. Di media massa, di mana-mana kita membaca, mendengarkan saudara kita kemarin ketemu meninggal, artinya mati-mati mendadak seperti ini. Lalu kita umat Islam bagaimana mensikapi seperti itu ya? Karena ini yang bicara adalah hadis Rasulullah. Maka mari sama kita mengasihi agar ya itu kan menimpa siapa saja meninggal mendadak itu. Mungkin saya, mungkin ya semuanya ya. Lalu bagaimana Islam harus cerdas memikirkan jika memang Allah menghendaki mendadak ya, kita harus siap-siap. Nah, di antara persiapannya itu apa? Ngaji seperti ini, ngaji seperti ini. Dan di hadis lain Nabi bersabda yang artinya manusia meninggal itu tidak jauh dari kebiasaan hidup. Ya, maka kita sering mendengar kebiasaan hidup adalah minum coki sambil itu main kartu ya, meninggal, kan? Hobinya lelean di sakro, menunggu apa nggak tahu, menunggu vaksin ya Pak Tris, meninggal ya, atau mungkin pas baca Quran meninggal ya, pas sinau seperti ini meninggal. Banyak sekali yang kemarin belum di share sama Pak Amari juga, itu gurunya yang di Bintaro itu baru baca meninggal ya Pak ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Artinya apa? Bahwa kalau orang cerdas itu orang menyiapkan mati itu setiap saat. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Wa kullu shay'in sholih wasilah khair nikmat. Ya, jadi orang meninggal itu kata Quran ini ya, itu semua dicoba dengan sholih khair, coba dengan yang baik dan yang buruk. Maka kemudian juga muncul ayat lagi dalam surat Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan. Jadi diuji antara amal baik dan amal buruk itu. Kalau sampai tua kok amal buruk terus, meninggal aja, akhirnya itu terkosongnya dunia akhir terkosong. Ya, terkosongnya dunia akhirnya, terkosongnya dunia itu masih bisa sahabat-sahabat.
Pak Karsono, aku di Batu, aku ada masalah gini, masih bisa. Orang yang besok, loro orang besok gitu. Nggak kayak bisa kayak Pak terus ini ya. Jeruk macam-macam masih bisa ngobrol-ngobrol gitu, bisa berikan ilmu ya, bisa ditalkin. Nah itu kan kalau di dunia, tapi kalau udah udah asal di badan kita di alam barzah itu nggak bisa lagi ditolong, sudah selesai semuanya, buku sudah ditutup ya. Jadi kita tinggal menerima amal baik, amal buruknya. Maka orang yang cerdas bagaimana setiap hari kita memenuhi tabungan kita ini. Tabungan kita tuh penuh dengan amal kebaikan. Ya. Kemanapun ada udah majelis datang, ada pengajar datang ya. Tentunya nomor 2, yang penting akhirat dulu kita berikan. Kalau akhirat dapat, maka dunia ini dapat. Ya. Man al dunia orang ilmi, dunia itu butuh ilmi. Man al akhirat banyak ilmi, juga butuh ilmi akhirat. Ya. Akhirat dunia butuh ilmu semuanya lah. Ilmu akhirat yang kita sekarang duduk ini ya, itu intinya. Dari sini katakan sesungguhnya di antara tanda kiamat in amarat ya, saat itu kiamat, hanya toharo modal pacar. Jadi di antara tanda kiamat di kata Nabi adalah munculnya kematian tiba-tiba. Ya, gitu kan. Jadi kita harapkan seluruh jamaah di sini ini rajinlah ibadah, rajin sekali ibadah, sholat berjamaah 5 waktu, ya, kemudian lisan yang dijaga, kemudian perbuatan yang dijaga, ya, banyak amal soleh. Sehingga kita mati berada itu sudah siap seperti diri kita katakan. Secara akhir makna yang bisa disimpulkan dari hadis di atas adalah peristiwa kematian mendadak ada tanda-tanda kiamat. Dari Syiah Nabi juga bersabda, mau tal fajata ro'ata mau min wahadun syafat kafir. Jadi orang meninggal itu kalau orang muda orang mukmin itu istirahat, apa gak enak tuh. Ini Nabi ya. Jadi yang meninggal orang mukmin itu istirahat, tapi kalau yang meninggal orang kafir celaka. Ya, kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Kafir menyesal kenapa? Karena tidak punya amal, ya, tidak punya amal. Nah, maka kalau yang amalnya penuh, ya, itu nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Akan mendapatkan istirahat. Ya. Jadi, maka kalau saya tulis kehidupan di dunia yang tidak begitu jauh, tapi mau saya katakan sangat lelah, capek, ya. Usaha-usaha seperti Pak Amali, seperti Pak Aziz ini, atau saya Pak Arjo itu dan Pak Aziz merasa capek nggak Pak? Capek ya? Merasa capek ya? Capek ya? Hidup itu merasa capek. Olahraga situ capek, jalan sedikit capek, ya. Tapi disyukuri ya. Iya disyukuri, jelas orang pertama ya. Bersih-bersih. Ya, jangan capek. Ibu-ibu yang semua gak mau capek gak? Gak mau capek. Jalan sedikit capek, ya. Capek lelah, ya. Pikiran lelah. Tapi dijanjikan oleh Nabi bahwa kalau mau capek maka ketika meninggal itu kita istirahat. Istirahat panjang, mungkin bisa 500 tahun, bisa 10 tahun. Istilahnya saya menunggu trompet dibunyikan. Trompet dibunyikan, itulah kita mulai bangkit kembali dan mulai merasakan kenikmatan. Karena kalau matinya itu sudah nikmat, tidur di alam barzah juga enak, dan makin enak ketika ada trompet berbunyi, makin enak lagi. Karena kita akan menuju ke surganya Allah. Jadi ujian pertama itu adalah ketika asal tiba. Ketika asal tiba itu, kalau kita melihat enak, meninggalnya tidak perlu didagukan, ya, berarti itu pemahamannya, ya, tidak ditalkin, dia ngambil sendiri asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu sendiri meninggal itu, ya, nggak usah ditalkin, dia mengambil diri sendiri. Itu yang namanya penuh, ya, penuh.
dan Quran yang menuntut kita dan amal kita. Nah, setelah itulah baru alam barzakh. Alam barzakh juga kita dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebenarnya maknanya panjang dalam, ya, filosofinya panjang dalam. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika naik ke satu muntaha, roh itu dibawakan diraba pada Allah. Maka Allah, saya mengerti simpulan ini langsung buka pintu-pintu surga. Ya. Di alam barzakh itu sudah ada pendekar yang akan membantu kita menjawab pertanyaan berkat Munkar dan Nakir. Apalagi nikmat, ya, gak usah kamu tanya, sudah pergi, bukan Nakirnya sudah pergi. Tapi ya di sinilah buat sangunya, di sini kita jadi sangu. Ya. Tapi ketika langit pertama dibuka, kemudian siapa yang meninggal? Si A, nggak pernah sholat, habis kafir, campakkan dia, campakkan, buang sana itu kan. Apa yang terjadi? Siksaan kubur yang begitu dahsyatnya, ya. Itu cita-cita di alam barzakh. Yaitu mengasih itu penting karena Nabi diutus dengan mujizat Al-Quran adalah yang disebut dengan basiran wa nadiran. Basiran wa nadiran. Quran itu basiran wa nadiran. Muhammad datang juga basiran wa nadiran. Jadi apa? Kabar baik dan peringatan. Yang diberi kabar baik seperti malam ini, maka dia orang bertakwa, orang beriman. Tapi kalau diberi kabar dan peringatan sedihnya, pedihnya siksa kubur, kok podo wae, ya, sholat ketinggalan, atau maca Quran, atau sedekah, ya. Nah, ya sudah, nanti akan menerima azab itu dalam kubur yang pertama kali. Itu ya, jadi ini peringatan, maka tiap buka bersama itu ada ilmu yang dapat kita saksikan. Ini menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan banyak sekali ini yang halaman 2 ya. Tapi intinya apa? Intinya nih, pada sebagian hadis tersebut hadir yang mengenai kematian mendadak yang akan banyak terjadi pada akhir zaman. Kita ini sudah di akhir zaman, ya. Kita sudah berapa? Pak Ustaz tahu, nanti saya ceritakan akhir zaman, ya. Yaitu penyesalan bagi orang fakir dan istirahat bagi orang mukmin, ya. Terkadang seorang mukmin tertimpa dengan kematian mendadak seketika. Ini adalah bentuk istirahat dan kenikmatan dari Allah, betul kan? Dari Allah. Akan tapi tentu saja ia sudah menyiapkan amal soleh, ya, istiqomah dan bersiap-siap menghadapi kematian dan bersungguh dalam kebaikan. Kemudian ia meninggal dalam keadaan baik dan melakukan amal soleh, maka ia istirahat dari beban dunia begitu melelahkan, ya. Penderitaan kata maut dilewati semua dengan husnul khotimah. Terkadang juga menimpa orang fasik, maka ia menjadi penyesalan baginya meninggal dalam keadaan buruk. Ini tafsir dari hadis Nabi yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Bebas, ya. Lalu bekal kematian sudah siapa? Bahwa yang utama bukanlah amal, bukan mati mendadak, tapi apa yang sudah disiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Apa bekal yang disiapkan untuk kehidupan akhirat? Inilah ciri-ciri orang yang pintar dan cerdas, yaitu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Ini bekalnya apa? Maka di sini dikatakan oleh Nabi, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Kemudian oleh Syekh Al-Mubarakfuri katakan Al-Kais adalah orang yang berakal dan suka berpikir, merenungkan pada satu urusan dan suka memperhatikan akibat-akibat yang akan terjadi. Itu orang Al-Kais namanya, ya. Jadi mari kita seorang orang yang disebut Al-Kais, yang berpikir panjang untuk hidup yang akan datang, ya. Maka ada acara bukber ini betul-betul anugerah luar biasa, Pak Kasron yang dapat
kita yang mengawali itu semuanya ya, diskusi kemudian terjadi seperti ini ya. Alhamdulillah. Jadi itu kira-kira kenapa bisa cepat doanya, dan ini biar ada banyak lagi ya. Silahkan waktunya kami serahkan untuk tanya jawab.